Halo anak-anak, bersama Ibu Lutfiani Nadia, pembelajaran kelas 8 semester genap, bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN, mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah, mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar daerah, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar daerah, menjelaskan pengertian perdagangan antar negara, mengidentifikasi aktivitas perdagangan antar negara, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar negara, menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar negara, dan menjelaskan perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah atau antar pulau, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga daerah yang lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuannya melakukan perdagangan antar daerah yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah terdiri dari faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Misalnya, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Perbedaan tingkat harga. Misalnya, di daerah yang kaya buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar daerah terdiri dari menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun berbeda. Konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru, seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain-lain. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Perdagangan antar negara atau internasional, yaitu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tujuannya melakukan ekspor dan impor tidak lain untuk memperoleh keuntungan. Manfaat perdagangan antar negara. Memperoleh keuntungan. Perlu adanya produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, sehingga perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual, sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda-beda.
Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Menjalin persahabatan. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi ini. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Faktor pendorong perdagangan antar negara terdiri dari untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan iptek, adanya kelebihan produk dalam negeri, adanya perbedaan keadaan dari segi sumber daya, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Bagaimana perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara? Yaitu peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil, orang Amerika belum dapat makan pisang, seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood. Adanya kedaulatan bangsa. Bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan antar daerah, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Penggunaan kurs tukar. Dalam perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan antar daerah yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Sekian pembahasan mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Terima kasih.